Halo, selamat pagi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, perkenalkan nama saya Ahmad Prasetya. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat kompos secara mandiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yaitu dengan menggunakan sampah dapur atau sampah rumah tangga dengan cara yang sangat praktis dan sangat cepat. Oke, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Ember di sini seadanya aja sebenarnya, mau ember yang gede juga bisa, mau ember yang kecil juga bisa, tergantung dari jumlah sampah yang ada di rumah sahabat semua ya. Dan kali ini kita menggunakan ember bekas saja. Kemudian kita siapkan juga Biochar Plus. Jadi Biochar Plus ini berfungsi selain untuk mengendalikan baunya supaya tidak terlalu bau, karena kita tahu sendiri kalau membuat kompos pasti kan juga akan cukup mengganggu baunya. Ini bisa mengendalikan bau itu sekaligus sebagai dekomposer, karena kita sudah ada Kinsia Hayati ataupun mikroba dekomposer yang ada di dalam Biochar Plus ini. Jika nggak ada produk ini, bisa menggunakan areng biasa juga, areng seadanya, utamanya areng yang sudah bentuk remah ataupun areng sekam mungkin ya, seperti itu. Sebenarnya di dalam bahan kita, yaitu sampah dapur, itu juga sudah ada bakteri dekomposer atau mikroba dekomposer yang udah ada di situ, itu bawaan dari bahan itu sendiri. Kalau mau ditambahkan nanti akan mempercepat, kalau tidak pun sebenarnya itu nggak masalah. Mungkin hanya waktunya pengomposan nanti agak sedikit lebih lama seperti itu. Kemudian bahan-bahan lainnya adalah sampah organik. Itu sudah kita kumpulkan dari seminggu yang lalu. Sampah dapur yang ada di dapur saya sendiri. Tentunya ini sudah berbagai macam material yang ada di dalamnya, dari nasi sisa, dari sisa sayuran dan lain sebagainya sudah masuk di situ, termasuk kulit telur dan lain sebagainya. Oke, langsung saja mungkin kita praktekkan. Nanti prosesnya kita bentuk layer atau bertingkat. Jadi yang paling dasar adalah biochar atau biochar plus atau areng seadanya, dengan ketinggian per layer sekitar 10 cm. Jadi yang paling bawah adalah biochar plus dulu, karena dia menyediakan top provide mikroba juga untuk komposisi dan juga untuk mengikat nutrisi yang ada di dalam bahan kompos kita, ataupun juga bisa untuk menghilangkan bau atau mengendalikan bau. Nah, dia bisa untuk menjerap bau tadi masuk ke dalam karbon, seperti itu. Amoniaknya tertangkap oleh karbon tersebut, sehingga malah nanti kualitas kompos kita akan jauh lebih bagus. Kita mulai masukkan bahannya. Ini bahannya sudah agak lama ya, sekitar 1 mingguan yang lalu, sehingga sudah mulai muncul belatung. Nggak apa-apa, belatung itu membantu untuk proses dekomposisi menjadi lebih cepat. Masukkan perlahan kita ratakan. Jadi upayakan untuk pakai masker sarung tangan ya, dan juga masker kalau nanti udah mulai bau dan sebagainya, nggak masalah, sehingga tangan kita nggak terlalu kotor kalau misalnya kita menyentuh langsung bahannya atau materialnya. Masukkan lagi Biochar Plus secara bertingkat seperti ini. Jadi ada lapisan-lapisan seperti itu. Ini bisa dipastikan baunya tidak akan terlalu kentara ketika kita sudah menutupnya dengan menggunakan Biochar Plus. Jadi yang paling atas pastikan juga adalah biochar atau areng. Yang paling bawah juga seperti itu. Sehingga ketika cairan dari material organik yang kita komposkan itu ke bawah, itu akan tertangkap juga oleh areng atau biocharnya. Kita masukkan lagi bahan selanjutnya sampai ember penuh, tergantung dari jumlah material yang Anda punya ya, yang sahabat punya. Kalau banyak berarti nanti embernya juga harus lebih besar. Kalau sedikit pakai ember kecil aja bisa, sehingga sangat aplikatif sekali. Sebenarnya ini hanya salah satu cara untuk membuat kompos, ada berbagai banyak cara. Untuk sampah dapur seperti ini juga bisa menggunakan berbagai metode. Misalkan untuk kita panen cairannya seperti dengan menggunakan ember tumpuk dan lain sebagainya. Kalau ini cara lainnya kita bisa eksplor sendiri, nanti kita bisa modifikasi seperti itu. Tapi nanti outputnya adalah kompos padat semua. Jadi cairannya nanti
masuk ke dalam biochar ini. Istilahnya kita memanen cairan tadi itu dalam bentuk padatan kompos. Jadi istilahnya kita jerat cairan tadi itu dan menggunakan biochar ini supaya nutrisinya bisa terikat oleh karbon yang ada di dalam biochar. Kita menggunakan setengah karung biochar plus sudah bisa untuk memenuhi satu ember kecil ukuran sekitar 10 liter ini, seperti itu. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Kita sudah punya sampel dari pembuatan kompos di bulan yang lalu, di bulan sebelumnya. Jadi kita sudah masukkan semua material secara berlapis. Jadi yang paling bawah adalah biochar atau biochar plus, kemudian produk kami adalah biochar plus, kemudian bahan baku kompos kita dengan ketinggian sekitar 10 cm tiap lapisnya. Jadi berselang-seling sampai ke memenuhi ember ini atau wadah yang kita gunakan. Yang pastikan paling atas adalah biochar juga supaya tidak bau atau fungsi dari biochar di sini berbagai macam fungsinya. Salah satunya adalah untuk mengendalikan bau yang dihasilkan dari proses pengomposan sehingga tidak akan terlalu mengganggu ketika itu dikerjakan di rumah seperti itu. Kemudian ini kita diamkan selama 30 sampai 45 hari. Usahakan karena ini prosesnya aerob ya, usahakan setiap minggunya atau mungkin 2 minggu sekali ya nggak apa-apa untuk dibalik secara perlahan. Jadi dibalik supaya akses oksigen juga akan lebih merata sampai ke bawah seperti itu. Dan bagaimana bentuknya ketika nanti sudah matang? Kalau ukurnya adalah ketika sampah sudah tidak berbau lagi atau sampah dapur kita sudah tidak berbau lagi, sudah menjadi kompos tentunya, dan juga sudah tidak panas atau tidak mengalami reaksi mengeluarkan panas, sehingga bisa dikatakan bahwa sudah sebagian besar bahan organiknya sudah terurai seperti itu dan sudah siap untuk dipakai sebagai pupuk atau campuran. Jadi kita nggak perlu siram-siram dengan dengan air. Nanti perlahan ketika dibalik itu yang namanya sampah dapur itu udah tinggi kadar air. Jadi nanti bentuknya juga sudah akan sangat lembab. Ini kebetulan udah mau dipakai sehingga kami kasih sedikit air sehingga dia agak sedikit menggumpal. Tapi ini sudah matang karena sudah tidak terlihat sama sekali bentuk dari sampah dapur yang kita gunakan di bulan yang lalu. Ya semuanya menjadi satu dengan biochar, warnanya hitam semua, sudah tercampur rata dengan biochar, sudah tidak berbentuk seperti nasi atau seperti kulit pisang misalkan atau apa. Semuanya sudah terurai secara merata selama 30 sampai 45 hari ini, dan ini sudah tidak berbau lagi sama sekali, sudah tidak berbau. Ini tinggal dicampur dengan tanah untuk dijadikan media. Bisa 1:3 sampai 1:5 dengan tanah. Jadi sangat irit untuk pemakaiannya, ataupun bisa digunakan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada di rumah kita atau peternakan kita. Oke, mungkin itu aja tips dari kami. Agar untuk bisa memberikan masukan untuk sahabat semua supaya bisa mengolah sampah kita secara mandiri semampu kita, supaya bisa mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, supaya kita bisa mandiri untuk mengolah sampah itu dari tingkat keluarga sampai nanti tingkat masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menangani sampah secara bareng-bareng, gotong royong untuk mengatasi sampah kita, sehingga kita bisa membuat lingkungan yang jauh lebih baik. Terima kasih, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.